Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Melva Maidora. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan sistem pendidikan di Cina dan Indonesia. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana kedua negara menerapkan sistem pendidikannya, serta apa saja hal positif yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bersama sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan di Cina dikenal sangat disiplin, terstruktur, dan kompetitif. Sejak kecil, anak-anak sudah dibiasakan untuk belajar dengan serius karena pendidikan dianggap sebagai jalan utama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pemerintah Cina menerapkan pendidikan wajib selama 9 tahun, yaitu 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama. Setelah itu, siswa bisa melanjutkan ke sekolah menengah atas selama 3 tahun sebelum kemudian masuk ke perguruan tinggi. Salah satu bagian paling penting dalam sistem pendidikan di Cina adalah ujian nasional masuk perguruan tinggi yang disebut Gaokao. Ujian ini sangat menentukan masa depan siswa karena nilainya menjadi syarat utama untuk masuk universitas. Banyak siswa belajar dengan sangat giat, bahkan sampai malam hari, demi mendapatkan hasil terbaik. Universitas ternama seperti Peking University dan Tsinghua University menjadi impian banyak pelajar karena kualitas pendidikannya yang tinggi. Dalam proses belajar, sekolah di Cina sangat menekankan mata pelajaran seperti matematika, sains, dan teknologi. Hal ini membuat Cina maju dalam bidang inovasi dan perkembangan teknologi. Guru sangat dihormati oleh siswa, dan orang tua juga berperan besar dalam mendukung pendidikan anak-anaknya. Mereka rela mengorbankan waktu dan biaya agar anak bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Namun, di balik keberhasilannya, sistem pendidikan di Cina juga memiliki tantangan. Tekanan pelajar yang tinggi sering membuat siswa merasa stres karena persaingan yang sangat ketat. Meski begitu, pemerintah Cina mulai melakukan beberapa pembaruan agar sistem pendidikan tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga pada kreativitas dan perkembangan karakter siswa. Jadi, secara keseluruhan, pendidikan di Cina berhasil menciptakan generasi yang unggul dalam bidang akademik dan teknologi. Sistem yang disiplin dan kerja keras menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan di negara tersebut. Pendidikan di Indonesia merupakan sistem pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, kreatif, dan bertanggung jawab. Pemerintah menetapkan program wajib belajar selama 12 tahun, dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas atau sederajat. Saat ini, Indonesia menerapkan kurikulum merdeka yang memberi kebebasan lebih kepada guru dan siswa untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Ciri khas pendidikan di Indonesia adalah adanya pendidikan karakter dan pendidikan agama yang menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Hal ini terasa di lembaga seperti Madrasah Aliyah, di mana selain mempelajari mata pelajaran umum, siswa juga mempelajari ilmu agama secara lebih mendalam. Sistem pendidikan Indonesia juga mendorong pembelajaran berbasis proyek agar siswa lebih aktif, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Namun,
Pendidikan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti pemerataan kualitas pendidikan, perbedaan fasilitas antar daerah, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Meski begitu, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan agar mampu bersaing secara global. Perbandingan pendidikan antara Indonesia dan Cina menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam sistem dan pendekatan pembelajaran. Di Cina, sistem pendidikan dikenal sangat disiplin dan kompetitif. Negara tersebut menerapkan wajib belajar selama 9 tahun, yaitu 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama. Setelah itu, siswa melanjutkan ke sekolah menengah atas selama 3 tahun sebelum mengikuti ujian nasional yang sangat menentukan masa depan mereka, yaitu Gaokao. Ujian ini menjadi penentu utama untuk masuk ke perguruan tinggi ternama seperti Peking University. Karena sistemnya sangat ketat, siswa di Cina terbiasa belajar dengan jam yang panjang dan tekanan akademik yang tinggi, terutama dalam bidang matematika, sains, dan teknologi. Sementara itu, pendidikan di Indonesia memiliki pendekatan yang lebih fleksibel. Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Saat ini, Indonesia menggunakan kurikulum merdeka yang memberikan ruang lebih besar bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Selain fokus pada akademik, pendidikan di Indonesia juga menekankan pendidikan karakter dan nilai-nilai agama, terutama di lembaga pendidikan seperti madrasah. Tekanan akademik di Indonesia umumnya tidak seketat di Cina, namun tantangan yang dihadapi adalah pemerataan kualitas pendidikan dan fasilitas yang masih berbeda-beda di setiap daerah. Secara keseluruhan, Cina unggul dalam kedisiplinan dan prestasi akademik yang tinggi di tingkat internasional. Namun, sistem tersebut juga menimbulkan tekanan besar bagi siswa. Di sisi lain, Indonesia berusaha menyeimbangkan antara kemampuan akademik, pembentukan karakter, dan penguatan nilai moral. Oleh karena itu, kedua negara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan dapat saling menjadi inspirasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Jadi teman-teman, perbandingan ini bukan bertujuan untuk membandingkan atau merendahkan pendidikan di Indonesia dengan negara lain. Namun, hal ini menjadi bahan pembelajaran dan refleksi bagi kita sebagai generasi bangsa agar semakin semangat dalam meningkatkan kualitas diri dan pendidikan di masa depan. Baik teman-teman semuanya, sekian materi yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan maaf atas khilaf dan salah saya, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Sampai jumpa di lain waktu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.